Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang sesama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang pada hari ini berkesempatan hadir mengikuti salah satu kegiatan program guru penggerak, yaitu dalam rangka saya sebagai guru penggerak memberikan pemahaman dan penerapan yang sudah saya lakukan tentang budaya positif di SMA Negeri Karangdapo. Sebelum saya memaparkan materi, kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata kepada kita semua. Dalam hal ini kepada yang terhormat Bapak Saryanto Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati guru hebat, calon guru penggerak Bapak Yopan, dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pengimbasan budaya positif terhadap kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 atas nama Pak Yopan Saputra pada hari ini. Selawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam iman dan Islam, dan insya Allah kita menjadi umat pilihannya, dan insya Allah juga nanti kita sama-sama mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada hari ini adalah kegiatan budaya positif, yaitu yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak itu ada beberapa kegiatan yang bersifat pribadi, kemudian bersifat pengimbasan dengan rekan sejawat, kemudian ada yang bersifat pengimbasan langsung kepada peserta didik, dan ada juga yang berkaitan langsung dengan pihak sekolah. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak berkaitan dengan budaya positif. Nah, kami sampaikan kegiatan budaya positif ini adalah kegiatan yang terjadi pada modul 1.3 ya. 1.4 ya, maaf, 1.4 ya. Jadi di situ salah satu modul di calon guru penggerak itu adalah modul 1.4 yang kita sebut dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini dalam rangka bisa dilaksanakan secara klasikal oleh calon guru penggerak di dalam kelasnya, bisa juga ya berimbas pada sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini yang menyangkut masalah budaya apa yang berakibat, yang bernilai positif pada guru, pada siswa, dan pada sekolah. Nah, oleh karena itu, di samping ini adalah pembelajaran bagi Pak Yopan, ini juga pembelajaran bagi kita semua, agar kita paham apa sih yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Nah, kami tetap memfasilitasi, ya, pihak sekolah tetap akan memfasilitasi semua kegiatan calon guru penggerak. Kebetulan ini sendirian oleh Pak Yopan pada hari ini. Kemarin juga untuk Ibu Mas Nuria, nah itu di kegiatannya tentang pengimbasan dengan rekan sejawat, itu Bu Desi ya kemarin. Nah, seandainya dikoordinasikan dengan sekolah, semuanya tetap kita fasilitasi, bukan tidak
memandang oh ini Pak Yopan, ini Bu Masuri, ya, apapun yang kita laksanakan. Nah, di angkatan yang ke-10 nanti kemungkinan karena kita ada berapa orang yang parkir itu? Ada 4 orang. Bisa saja nanti keempat-empatnya itu ya sama pelatihannya. Nah, kalau keempat-empatnya itu sama pelatihannya, tidak mungkin kita 4 hari seperti ini. Nah, oleh karena itu nanti dikoordinasikan, Pak, hari itu kami serempak 1 hari saja kita buatkan seperti itu. Jadi ini yang penting, kegiatan guru penggerak ini yang pertama, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, pengimbasannya tetap terjadi, kegiatan pembelajaran juga tetap tidak terganggu. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Yopan dan sebagainya nanti untuk selalu berkoordinasi pada pihak sekolah supaya kegiatan ini bisa berlangsung secara aman, tidak membuat pertanyaan yang macam-macam wakil dan guru, dan kita juga dapat belajar dari sini. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti budaya apa yang disampaikan oleh Pak Yopan ini menginspirasi kita semua dan dapat berdampak positif bagi sekolah. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini ya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang berupa aksi nyata dari Bapak Yopan Saputra, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Karangdapu, ya resmi kita buka. Terima kasih ya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Yopan. Pada Pak Yopan kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas arahan dan kesempatan yang diberikan. Nah, sekarang izinkan saya untuk sedikit menyampaikan pemahaman saya tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan selama mengikuti program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, mengenai budaya positif bisa kita perhatikan bahwa secara pengertian budaya positif itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru ini merupakan teladan bagi muridnya. Jadi seyogyanya seorang guru itu bisa memberikan contoh yang positif kepada siswanya sehingga nilai-nilai yang ada dalam diri guru tadi bisa tertransformasi langsung kepada siswanya, sehingga siswa itu seyogyanya akan meniru bagaimana keteladanan dari seorang guru. Dan kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan dari seorang siswa itu adalah mereka ini menjadi seorang pribadi yang kritis. Artinya mereka itu memiliki kemampuan intelektual, kemampuan yang bagus secara kognitif, dan juga mereka ini penuh rasa hormat, terutama hormat kepada dirinya, hormat kepada manusia, dan juga hormat kepada lingkungan. Dan yang paling penting adalah siswa itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena kita melihat namanya siswa-siswa SMA masih labil, masih banyak perilaku-perilaku yang menurut kita tidak pantas. Maka dari itu peran kita sebagai seorang guru melalui penerapan budaya positif tersebut menjadikan siswa-siswa kita ini bisa berkembang dirinya, mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, dan menjadi pribadi paripurna sesuai dengan idaman dari sistem pendidikan kita, yaitu melahirkan siswa yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa hal tentang konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mengenai perubahan paradigma belajar, ada dua hal yang menjadi inti dari mengapa lahirnya kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Nah, ini sebenarnya secara tugas keguruan kita memang sudah mengimplikasikan, mungkin belum optimal. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang diharapkan berpihak kepada anak, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kadang-kadang kita memaksakan mengejar materi, tetapi siswa kita tidak terjangkau penguasaan kognitifnya. Maka dari itu lahirlah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak ini kalau secara teorinya itu disesuaikan dengan minat dan bakatnya, disesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, kalau secara kemampuan anak itu bisa dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan. Dalam satu kelas itu barangkali setelah kita melakukan asesmen awal, anak itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada anak yang kognitifnya tinggi, sedang, dan rendah. Maka setelah kita mengelompokkan siswa tadi, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita melakukan proses pembelajaran agar semua siswa yang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda itu bisa mendapatkan hak yang sama tentang materi pembelajaran. Kemudian yang bisa kita lakukan, siswa-siswa yang tinggi kemampuan kognitifnya itu bisa kita jadikan sebagai tutor bagi teman-teman yang lain. Nah, bisa kita anggap mereka sebagai asisten kita misalnya, bisa kita anggap sebagai pengganti kita Pak Andi. Misalnya ketika kita memiliki kesulitan dengan menghadapi siswa yang banyak, siswa kita kan 30 lebih. Nah, berarti kita kasihlah kesempatan kepada siswa-siswa yang memiliki kemampuan bagus itu untuk sedikit mengajari teman-teman yang lain, sehingga mereka ini terpenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, perubahan itu pada pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Nah, stimulus respon ini kita beranggapan bahwa seorang guru itu bisa menjadikan siswanya menjadi apa yang ia inginkan. Nah, rupanya manusia ini Bapak Ibu, khususnya anak-anak, mereka ini memiliki kepribadiannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak menjadi seperti yang kita inginkan. Makanya lahir perubahan menjadi teori kontrol. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, kita hanya memfasilitasi siswa, menasihati siswa agar mereka itu bisa menjadi diri mereka sendiri, tapi menjadi diri yang positif. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa itu menjadi yang kita inginkan. Kita hanya menyampaikan kebaikan, memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana menjadi pribadi yang baik. Nah, dua itulah yang menjadi inti dari perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka seperti yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Nah, mengenai perubahan paradigma teori kontrol tersebut, nah kita bisa menganggap suatu contoh, misalnya seperti kertas ini. Kertas ini kemudian kita genggam dalam kepalan tangan kita. Dalam kertas ini berisi sesuatu yang berharga dalam diri kita. Nah, sekarang kita mintakan rekan kita untuk membuka kepalan tangan ini. Nah, kemudian teman kita itu mencoba membujuk kita, merayu kita, tetapi kita nggak mau dirayu, kita nggak mau dibujuk, kita masih tetap mempertahankan yang ada di kepala tangan kita, karena kita menganggap adalah
ini sesuatu yang berharga. Nah, begitulah Bu. Jadi pribadi itu dia memiliki standar kehidupannya sendiri. Artinya manusia itu tidak bisa diatur oleh orang lain. Nah, itulah PR kita Bapak Ibu guru, bagaimana cara menghadapi siswa-siswa yang kukuh dengan pendiriannya, susah untuk diatur, sementara kita ingin siswa itu menjadi siswa yang baik. Dan mereka ini cenderung melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Nah, jadi kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membukanya atau kita tetap menutupnya? Maka penting bagi kita sebagai guru itu mempelajari tentang psikologi kejiwaan dari seorang murid. Bagaimana terbuka pintu hatinya, turun hidayah kepadanya agar bisa berubah, meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk dan menjadi seorang pribadi sesuai dengan harapan kita semua. Nah, kemudian mengenai disiplin positif. Disiplin secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang cenderung pada paksaan. Kamu harus rapi pakaiannya, kamu harus rambutnya pendek. Maka di situ ada unsur paksaan dari kita agar mereka itu mematuhi apa yang kita telah sampaikan atau apa yang kita telah atur tata tertibnya. Nah, sementara disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi ada acuannya Bapak Ibu. Disiplin positif berarti menerapkan nilai-nilai yang berlaku secara universal. Nah, banyak nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat kita. Seperti misalnya kalau Musirawas Utara ini dengan slogannya beselang serundingan. Beselang artinya gotong royong, serundingan artinya musyawarah. Jadi suatu perkara yang mengharuskan kita bersama, maka sebelum melakukan sesuatu kita mesti musyawarah dulu. Wa amruhum syura bainahum. Nah, barulah kita setelah menghasilkan kata sepakat dan kita melakukan kerjasama dalam bentuk gotong royong. Nah, itu nilai kearifan lokal dari masyarakat kita. Nah, kemudian bagaimana disiplin positif ini bisa menghasilkan individu yang bisa menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain, terutama mereka yang lebih tua umurnya daripada mereka. Maka itulah yang kita butuhkan sekarang, bagaimana menyadarkan siswa kita agar mereka itu bisa secara pribadi lahir dari hatinya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengontrol pribadinya itu untuk mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tetap istiqomah mempertahankan perilaku-perilaku positifnya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila sendiri, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu tergambar dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, kita ingin siswa kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin siswa kita itu berpikir kritis. Kemudian kita ingin siswa itu memiliki kebinekaan global. Kita ingin siswa kita itu mandiri. Kita ingin siswa itu menjadi seorang yang kreatif. Dan kita ingin siswa itu
ingin menjadi pribadi yang suka bergotong royong. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari adanya penerapan nilai-nilai universal budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian mengenai perilaku manusia. Manusia ini memiliki 3 motivasi dalam dirinya. Mengapa dia melakukan sesuatu? Karena ada dorongan untuk menghindari hukuman. Nah, itulah tadi keterpaksaan. Mengapa siswa itu merapikan bajunya? Karena dia takut. Karena kalau dia nggak rapi nanti gurunya akan cubit perutnya. Mengapa siswa itu datang cepat ke sekolah? Karena takut nanti kalau terlambat, Pak, Bu, itu dihukum, disuruh merayap. Nah, kemudian kadang-kadang siswa itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Saya pernah contoh, Bapak Ibu. Kalau mengajar, di akhir pembelajaran itu ada kuis. Nah, kalau nggak dikasih permen, biasanya siswa itu nggak mau jawab. Nah, tapi kalau sudah ada permen di atas meja, maka dia dikasih pertanyaan, itu berebut mereka untuk menjawab. Nah, itulah motivasi dari siswa kita. Nah, motivasi seperti itu, motivasi yang bersifat eksternal, artinya dorongan dia melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh faktor lain. Dan yang diharapkan adalah motivasi yang lahir dari diri seorang anak itu adalah untuk menghargai diri mereka sendiri. Mereka itu memiliki kesadaran, saya ini harus rapi karena saya sadar ini untuk kebaikan saya. Saya ini aktif selama pembelajaran, kenapa? Karena itu untuk bekal bagi saya di masa depan. Saya ini berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah karena memang itulah latihan saya sekarang untuk menerapkan nilai-nilai kedisiplinan. Nah, itulah yang kita harapkan. Anak-anak ini bisa melakukan sesuatu karena dorongan motivasi internal mereka, yaitu untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya dalam guru penggerak ini slogannya itu tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Tergerak berarti ini disentuh jiwanya dulu. Ada nggak kira-kira harapan untuk melakukan sesuatu? Nah, kemudian dia baru mulai bergerak. Saya cobalah untuk melakukan suatu perubahan, dan pada akhirnya dia bisa mengaktualisasikan apa yang sudah dia ketahui, apa yang sudah dia lakukan kepada orang lain. Nah, inilah salah satu contoh yang saya lakukan hari ini, Pak Rizal. Itu dalam rangka menggerakkan kita semua agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah, di mana hal ini adalah implementasi dari program atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Bagaimana kalau sekarang posisinya Bapak Ibu ini sebagai seorang siswa bernama Agus? Agus ini termasuk siswa yang boleh dikatakan gimana Bu Lina? Memaksakan kehendaknya
untuk mengambil makanan dari rekannya. Padahal itu adalah perilaku menyimpang. Nah, menghadapi situasi ini ketika Agus itu dipanggil, ditanyakan kepada dia, Agus, mengapa kau lakukan itu? Kira-kira jawabannya apa? Siswa Agus Ya, jawaban siswanya. Kemungkinan jawaban dari siswa yang bernama Agus mungkin orang tuanya tidak menyiapkan. Iya, alasannya itu orang tuanya tidak menyiapkan bekal sehingga dia melampiaskan mengambil makanan temannya di kelas. Terima kasih Pak Ricci. Ada yang lain? Iya Pak. Ya, Pak Rizal berkawan dengan Agus. Aku sih. Kawan Pak Rizal kapan dulu? Oh, biasanya pertama anak itu akan mengingkari. Itu maksudnya apa? Pasti alasannya enggak, awak tidak maksud, awak dibagi. Kan itu, walaupun dengan gayanya intimidasi. Ya, kayak mungkin itu kalau bertanya dari segi jawaban aku saja. Ya, ada lagi Bu? Mungkin anak ini tadi bilang mungkin dia lapar namun tidak sempat makan di rumah. Mungkin ibunya menyiapkan tapi dia tidak sempat makan di rumah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan budaya positif, ini ada pilihannya jawaban. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Nah, itu seperti yang dikatakan Pak Ricci tadi. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, jadi dia ingin tuh diperhatikan. Kan ada juga siswa kita seperti itu. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Nah, yaitu merasa aku ini paling hebat nomor 1 di kelas ini. Jadi aku ini paling ditakuti benar ya. Nah, maka aku ini buktinya aku ini hebat ya. Nah, aku rampas makanan kawan-kawan aku benar ya kan. Nah, kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin bebas. Iya, nggak suka itu saya mau yang lain gitu Pak Rizal. Kebetulan punya temannya ini lebih menarik, nah diambilnya kan. Nah, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, jadi mengapa anak didik kita itu melakukan sesuatu yang menurut kita adalah penyimpangan? Ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan terhadap cinta dan kasih sayang, kebutuhan terhadap pengakuan atas kemampuannya, kemudian kebutuhan terhadap kebebasan, dan kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Nah, jadi itu yang mesti kita identifikasi. Mengapa mereka itu melakukan sesuatu yang seolah-olah hal itu bertentangan dengan aturan sekolah? Mungkin saja ada kebutuhan mereka itu yang tidak terpenuhi. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya, tugas kita bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa. Nah, upaya yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap peserta didik kita, maka ada posisi kontrol seorang guru. Jadi guru ini posisi kontrolnya bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa memposisikan dirinya sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nah, bisa diperhatikan di depan. Kalau
Kalau misalnya guru sebagai penghukum, maka yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, meninjil. Misalnya siswa itu terlambat masuk kelas, maka posisi guru sebagai penghukum, guru itu memarahi siswanya. Oi, kamu terlambat terus, kamu kok tek perubahan kamu. Nah, jadi ada secara verbal itu kita ini menyalahkan anak, membentak anak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau pada posisi mengatakan kepada siswa yang bersalah tadi, misalnya ibu kecewa dengan kamu, seharusnya kamu seperti itu. Nah, kadang-kadang siswa terlambat itu, Aina oi, Pak, kalau sayangnya dengan kamu kok terlambat terus, apa kamu tidak sayang dengan dirimu? Nah, itu kadang-kadang yang kita lakukan. Kemudian memposisikan diri kita sebagai teman. Misalnya, ayolah lakukan perubahan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu loh. Dulu waktu kamu terlambat tuh, ibu yang WA guru piket itu suruhlah masuk. Nah, jadi kadang-kadang kita ini memposisikan anak ini sebagai teman. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, mereka itu berubah hanya sementara saja. Kalau memposisikan anak itu sebagai teman kita, karena dia ini merasa ketergantungan. Kalau salah lagi kan ada nanti Bu Desi itu. Nah, gitu kan. Nah, misalnya pengurus OSIS Pak Anggi ya, mungkin karena kedekatan emosional, saling bertemu, berkumpul. Nanti kalau ada siswanya melanggar, aku tambahin aku Pak Anggi aja lah. Apalagi kebetulan waktu itu ngajarnya dengan Pak Anggi. Amanah kita kan ya bestie ya. Nah, kemudian guru itu bisa posisinya sebagai pemantau. Nah, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi kadang-kadang dulu itu kita pernah ada peraturan sistem poin. Nah, kalau misalnya baju keluar poin 10. Kalau minggat poinnya 50. Kalau misalnya siswanya berkelahi poinnya misalnya 100 Pak ya. Nah, jadi kita itu kan aja dengan aturan. Kamu baju keluar. Nah, ingatkan peraturannya kan? Nah, kamu merokok, ingatkan peraturannya kan? Apa peraturannya? Gunting rambut. Nah, gunting rambut. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, yang lebih baik itu Bapak Ibu, posisi guru sebagai manajer, yaitu dengan penyelesaian masalah secara humanis. Jadi kalau siswanya salah, tenangkan dulu. Nah, ajak dia berbicara dari hati ke hati, tanyakan beberapa pertanyaan. Ya, lebih humanis lah Pak Rizal. Nah, kadang-kadang kan kita ini karena emosi, ya cenderung hukuman fisik. Nah, jadi kalau posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu nggak bisa seperti itu. Karena kita harus bisa sentuh hatinya. Karena sesuai kata pepatah juga Pak Kadir ya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Gitu Pak Dedal. Betul Pak Kadir. Nah ini. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada posisi kontrolnya. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti seorang guru itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Berarti sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini. Nah, jadi ajak siswanya berpikir, kira-kira kalau dia sudah salah itu apa yang sebaiknya dia lakukan dan kerjakan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, tugas guru sebagai manajer.
Nah, guru membersamai siswa untuk mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memberikan dukungan kepada murid agar menemukan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Guru sebagai manajer akan terlihat pada penerapan segitiga restitusi. Melalui penerapan guru sebagai manajer akan terwujudnya identitas positif pada diri murid. Nah, inilah yang mesti seharusnya kita lakukan, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, saya ada contoh penerapan yang sudah saya terapkan mengenai posisi saya sebagai manajer. Nah, saya akan buka video. Nah, silakan dilihat Bapak Ibu. Ini Bapak perhatikan, beberapa hari ini kamu tidak masuk kelas. Nah, coba ceritakan dengan Bapak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa lemah? Apa yang terjadi dalam diri? Tidak dibangun itu lah. Tidak dibangun. Orang tuanya kerja apa? Di rumah. Di rumah. Jam berapa orang tuanya berangkat kerja? Jam 7. Jadi tidak dibangunkan. Kira-kira kamu memiliki kesadaran sebagai siswa itu kita seharusnya bangun jam berapa? Jam berapa? Jam 5 itu udah bangun ya. Biasanya apa yang menyebabkan kita itu terlambat? Begadang. Begadang itu kenapa mesti begadang? Main handphone. Apa saja aplikasi yang dibuka? Nah, sebelum kamu bisa sampai malam belum juga tidur, masih sibuk dengan HP. Ada nggak manfaatnya begitu? Nggak ada. Tidak tahu kan? Kalau kita lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu akan menjadi sia-sia. Padahal sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Jadi kita ini tidur ini sebaiknya itu setelah sholat isya jam 8 atau jam 9 kita mesti tidur. Apa yang terjadi kira-kira menurut kamu? Kalau kita ini kekurangan tidur, kurus. Kalau sudah kurus, nggak sedap dipandang mata lagi kan? Dibilang orang kamu kurang gizi, ya kan? Jadi perilaku seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan? Perilaku kita begadang, kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seharusnya apa yang kita lakukan? Siapa yang berubah? Ya, mau nggak Bapak tunjukkan bagaimana cara kita disiplin, bangunnya pagi? Mau nggak? Kalau ini sholat subuh nggak? Tadi sholat jam berapa? Jam 5.30. Berarti kan nggak terlambat kan? Jadi kemarin itu terlambat sholat subuh kan? Ya. Berarti kata janjinya bangun jam 5, tindakan berlebihan. Sebagai seorang muslim kita harus sholat subuh. Itu yang mesti kita biasakan. Biasakan diri kita untuk tetap bangun pagi, sholat subuh, lakukan aktivitas. Kita tidak akan mungkin terlambat. Jadi Bapak mau tunjukkan juga ya. Dalam Quran itu, dalam surah Al-Imran ayat 101,
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa memegang agama dalam aktivitasnya, niscaya Allah akan tunjukkan apa? Tunjukkan kepada dia di jalan yang lurus. Nah, itulah pentingnya agama dalam diri kita. Ya. Kamu sudah akil balik, sudah dewasa, ya. Umurnya udah berapa sekarang? Sudah 15. Itu sudah wajib sholat. Ya. Jadi, mudah-mudahan jadi gini, anggap bapak itu sebagai orang tua kamu, ya kan? Orang tua pengganti dari orang tua kamu di rumah, ya kan? Kadang kan orang tua sibuk kerja tuh, tidak diperhatikannya kan? Nah, kepada siapa kamu minta perhatian kamu? Dari dulu kan? Nah, ini mulai ada perubahan ya. Kita masuk kelas, bapak tanya perkembangan kamu bapak itu. Nah, itulah yang coba satu kasus yang saya terapkan posisi sebagai manajer. Dan setelah melakukan penerapan ini, tamaminya itu nggak pernah terlambat lagi Pak Rijal. Alhamdulillah masuk terus. Nah, berarti ada perubahan. Nah, saya senang juga berarti sudah bisa menggerakkan orang lain untuk berubah sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Nah, ini ada testimoni dari Tamami. Tamami, apa yang kamu rasakan setelah mendapatkan pembinaan dari Bapak atas perilaku negatif kamu yang telah kamu perbuat? Saya merasa lebih sadar bahwa saya kurang disiplin dan saya ingin berubah diri saya untuk lebih baik dan ya selamat pagi, dan juga untuk bangun pagi setelah subuh dan melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan orang tua dan lain-lainnya. Lalu saya juga sangat bersyukur memiliki guru seperti Pak Evan, karena Pak Evan mau membina saya seperti ini. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu ya yang ingin saya paparkan, salah satu bentuk contoh yang sudah saya terapkan. Karena di sekolah kita ini begitu banyak perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan ini kita bisa secara humanis lagi Bu Linda, agar siswa kita ini dari dalam dirinya muncul perubahan, sehingga mereka ini menghargai diri mereka sendiri. Masih lanjut Bapak Ibu? Nah, kemudian tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa mesti keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itulah motivasi internal itu. Nah, ini. Jadi dalam mewujudkan keyakinan kelas, guru berperan untuk mewujudkan keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid yang berisi suatu pernyataan yang mudah dipahami dan diterapkan murid di kelas. Jadi ini berisi kesepakatan kita. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran atau di awal-awal semester pembelajaran, nah kita mesti lakukan itu. Jadi kita membersamai siswa, kira-kira
apa kesepakatan agar kelas kita ini kondusif, agar kita ini bisa menanamkan nilai kebaikan selama kita berada dalam kelas. Nah, saya berikan satu contoh yang sudah saya terapkan mengenai penerapan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara Bapak sebagai guru dan kamu sebagai siswa kelas 10 bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati sebagai bentuk kegiatan kita selama proses pembelajaran. Silakan siapa yang bisa yang pertama? Nah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari kelas 10. 1. Disiplin dalam kelas. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kesempatan kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma, saya dari kelas 10 membiasakan memakai senyum, sapa, salam, sopan santun, menjaga kebersihan kelas dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah dapat 4 poin ya. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda. Saya dari Indonesia. 1. Selalu buat tugas. 2. Datang tepat waktu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Andreasi. Saya berasal dari 10 menjaga kebersihan dan membaca doa sebelum belajar. Jaga nama baik sekolah, masuk sekolah tepat waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat 7 poin. Ada yang lain? Ya, silakan. Nah, itulah bentuk penerapan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 10-3. Karena saya melihat awalnya 10-3 ini salah satu kelas yang boleh dikatakan kurang kondusif pada jalan. Tapi saya melihat ada potensi di kelas 10-3 ini, yaitu mereka ini aktif berbicara. Nah, makanya saya berusaha
untuk kelas 10.3 ini lebih kepada kemampuan mereka untuk menyampaikan pendapat, komunikasi di depan umum. Maka saya mencoba membuat keyakinan kelas itu menyampaikan secara lisan di tempat teman-temannya. Mungkin ada juga caranya dengan menempel-nempel kertas di dinding depan kelasnya, bisa juga seperti itu. Yang jelas inti dari keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, nah lahir 10 keyakinan kelas, yaitu disiplin di dalam kelas, berdoa sebelum belajar, membiasakan 5S, menjaga kebersihan kelas, selalu membuat tugas, datang tepat waktu, jaga nama baik sekolah, jaga ketertiban di sekolah, hormat terhadap guru, dan berpakaian rapi. Nah, inilah kesepakatan saya dengan siswa kelas 10.3. Jadi nanti akan ditempel di dinding kelasnya. Nah, jadi ketika saya masuk, nah maka yang diperhatikan dulu ini. Nah, sebelum kita belajar nak ya, nah coba jengok keyakinan kelas itu. Nah, coba sekarang ini kamu lalu doa lu. Nah, misalnya kan. Nah, coba dong kamu berlama terus. Tengok kena. Nah, jadi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, karena ada kesepakatan, anak-anak ini bisa memiliki kesadaran terhadap dirinya dan berubah karena dia itu ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi keyakinan kelas itu ada nilai-nilai di dalamnya. Misalnya tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai manajer, tadi sudah saya putarkan videonya. Caranya adalah menerapkan segitiga restitusi. Jadi guru akan menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Yaitu pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Misalnya waktu itu ada kejadian siswanya berkelahi. Nah, waktu itu kita panggil, dibawa ke kantor. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, kita kasih air dulu. Nah, coba tenangkan diri kamu dulu. Kalau penyelesaian masalahnya secara emosi kan, nah nanti takutnya negatif Bu Linda ya. Nah, maka kasih air minum dulu dalam bentuk menstabilkan identitasnya. Nah, kemudian baru kita validasi tindakan mereka yang salah. Coba kamu tadi ngapoi. Nah, mereka mengungkapkan, ya Bu, tadi awak ko belago dengan genti awak ko yo alai kola siang perut lapo yang nak panas baik, ya kan? Nah, jadi mereka itu sadar bahwa mereka yang telah melakukan, dan mereka itu menyadari yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang salah. Nah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau sudah tahu kamu itu salah, apa yang seharusnya kamu perbaiki dari dirimu? Ya Bu, awak minta maaf, ya kan? Nah, awak salah, awak tak ulang lagi. Nah, ya ganti ya, awak minta maaf dengan kamu ya. Nah, jadi guru ini hanya memfasilitasi siswa. Dia sendirilah yang memikirkan bagaimana langkah terbaik untuk penyelesaian masalahnya. Nah, karena ini dorongan dari dirinya, harapan kita adalah masalah itu selesai dan tidak ada muncul permasalahan-permasalahan lain. Namun terkadang permasalahan sudah diselesaikan secara humanis, tapi nah, setelah upaya itu kita anggap sudah selesai penyelesaiannya, nah mereka ulang lagi kesalahan yang sama di luar. Itu bisa terjadi karena ada provokasi, Bu Lina. Nah, itu yang kita takutkan. Sudah damai, sudah selesai masalahnya, tapi yang terjadi muncul pula masalah itu lagi. Nah, itulah provokator, itu bahayanya. Nah, mudah-mudahan
Ya, kita percaya, yakin dengan penerapan segitiga restitusi ini, permasalahan siswa yang terjadi bisa kita selesaikan secara humanis, dan mereka itu memiliki kesadaran dan melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi guru itu dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, membantu murid untuk jujur pada dirinya, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, itu poinnya boleh enggak? Kita kan cenderung memaksa, ayo kamu go, mereka muda damai, berhenti sekolah. Nah, itu yang sering kita lakukan. Itu namanya stimulus respon. Kita ingin siswa itu menjadi apa yang kita inginkan, tapi itu nggak bisa, Belinda. Nah, iya. Nanti dia ngambek ini nggak galak sekolah kan? Nah, siapa yang salah? Gurunya yang salah. Nah, mulok kamu udah sekolah, awal waktu itu dibentak Belinda, gitu kan? Nah, mulok dibentak Belinda, sakit hati orang. Nah, itu Pak Rizal, PR kita Pak Rizal. Karena memang perubahan itu sebenarnya kalau kita berpikir secara sederhana, kita berubah itu kan dipaksa, Belinda. Nah, cuman itulah dia, paksaan itu lebih baik muncul dari diri kita sendiri. Nah, begitu juga terhadap siswa. Bagaimana kamu itu paksa-paksakan dirimu berubah, paksa-paksakan dirimu sabar, paksa-paksakan dirimu untuk jangan cepat emosi. Nah, tapi dalam artian diri sendiri memaksa diri ini untuk berubah. Nah, kita menawarkan. Nah, mereka yang berpikir, Belinda. Nah, itulah perlu juga ilmu psikologi, Belinda ya. Nah, makanya sebenarnya untuk materi ini cenderung ke BK. Nah, karena kita perhatikan kadang-kadang kenapa siswa itu takut berurusan dengan BK, karena BK yang dulu emosi ya? Iya, cenderung emosional. Seharusnya kalau ada masalah anak tuh, anak itu ya didekati. Iya. Anak ini tidak pernah masuk atau tidur di kelas apa, nggak ditanya, minggu depan ditanya lagi. Iya. Seperti itu. Tapi Iya. ya kalau saya lihat di SMA kita guru BK-nya tidak terlalu dekat dengan anak. Malah aku yang sering dekat anak. Nah. Tanya, bukan kesiangan. Tapi aku sayang. Pantas Bu jadi sayangnya aku tidak ini, bukan SPD BK. Aku sering nanya, ngapa anak kalau kalian bisa curhat, aku bayar, silakan. Tapi anak itu takut. Iya. Aku sering nanya. Karena ada itu ya, image dari diri anak itu guru BK-nya emosional gitu kan. Aku juga sering ini, aku pas aku masuk, aku nak kami itu ini tanya lah, aku akan kesiangan. Seperti itu sebenarnya. Tapi aku nak ngomong sama guru BK, takutnya kali aku ibaratnya, ibu sailnya sudah. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Kesadaran masing-masing. Pas aku sebenarnya aku ingin ya ngomong takutnya kalau misalnya ketika kita ada guru yang kosong, seharusnya guru BK masuklah ke situ, seharusnya seperti itu. Tapi aku nak ngomong terus ya, dan mungkin lah, karena kita punya job masing-masing. Ya, itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini bisa intinya bekerja sama. ya, paling tidak memberikan suatu kepahaman bersama gitu Bu ya. Saya pribadi pun setelah mengikuti program ini lebih humanis loh. Jadi namanya dia ya sebenarnya itu aku juga pernah, tapi aku tuh ya sekarang nak ngomong satu-satu. Kadang dia lah duluan emosinya karena ada anak berantem. Kalian jadi aku bingung. Sudah guru BK-nya duluan ini, jadi aku bingung. Dia tuh cukup emosi, mereka bertiga tuh udah kata yang kan guru BK ya bisa lah. Nah, itu fakta yang kita alami Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan guru-guru kita ini ikut guru penggerak. Aku lah ikut tapi belum lulus. Paling tidak Bapak Ibu, dari diri kita ini bisa ada perubahan. Nah, ya Pak Kadir ya. Kalau
awal dulu kenal saya kan agak temperamennya juga bukan ya? Iya itu kadang-kadang apa dia? Itu salah satu manfaat yang saya rasakan setelah beberapa bulan ini mengikuti program Guru Penggerak. Iya. Nah ini tahapannya tadi menstabilkan identitas. Ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, manusia itu pernah salah. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, pokoknya kita puji lah anak itu secara positif Pak Rizal. Nah, biasa itu. Udah salah juga. Pak pernah muda juga dulu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti misalnya dibully misalnya. Dia udah lama sabar. Nah, mungkin pada kesempatan ini dia nggak sabar lagi pada dia. Kemudian dia melampiaskan mungkin memukul atau apa. Nah, jadi sebagai guru bangga Bapak dengan kamu nak. Kamu tuh lah bisa menjaga kehormatan diri kamu, lah bisa melindungi diri kamu. Yang penting bagi diri kamu. Cuman itu nak yo yang namanya kita manusia tuh sabar itu ada batasnya. Nah, itu Pak Rizal. Nah kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Bayangkan kita telah kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah sekarang kan kamu udah melakukan itu tuh. Nah coba Pak nanya gini, kamu nak jadi apa nak? Nah awak pun nak jadi pengusaha. Namun pengusaha perilakunya macam tu kira-kira bijak tak kira-kira tu? Tak kok. Jadi macam mana? Awak kena ubah. Biasanya itu boleh dah. Sekarang macam mana kamu kau? Dah sadar lu, Dem. Nah, macam mana langkah selanjutnya? Pikir lah kan? Berubah. Itu biasanya berubah itu. Nah, mudah-mudahan dengan ucapan mereka tadi memang betul-betul ada perubahan Pak Sidal. Perubahan ke arah yang lebih baik. Saya pernah Rangga Belinda. Rangga itu saya panggil ngomong cerita lah kan. Nah ya sampai mau menetes air matanya. Dan alhamdulillah minggu-minggu ini jadinya ada perubahan pada Pak Kodir. Nah mudah-mudahan itu tetap bertahan. Kalau dia masuk, saya masuk dulu. Iya. Tidak tahu masuk kelasnya. Tidak ada masuk hari ini. Padahal dia datang. Berarti baru satu guru. Lagi Pak Deci terangkan juga Pak Deci. Karena caknya anak ini nih kebutuhan apa yang kurang dalam dirinya tuh? Mungkin dia akan minta perhatian dulu. Iya, cinta dan kasih sayang. Berarti perhatian. Kita ini kan selalu nebak ya. Perilaku anak itu kan berbeda-beda. Selalu nebak ini. Kita selama ini kayaknya masuk kelas itu belum ada bukan kita kenalan ya sekarang belum ada kita tuh kalau di dulu saya di dunia sales itu ada data biasanya pelanggan saya itu apa-apa saja berapa dia beli seperti itu terus dia ini sukanya apa seperti itu nanti kita follow up itu kan prediksi sebelum kita itu ada namanya data awal. Kita belum ada semacam jenis data siswa itu kepribadiannya seperti ini. Karena jujur kita memang belajar PPD dulu memang pengembangan peserta didik, tapi bukan ke perilaku, lebih ke cara gaya belajar seperti itu. Nah, tapi sekarang kita ini sebenarnya dari dulu berbicara kayaknya kita belum ada yang
data dasar misalkan seperti kelas ini perilaku anak yang namanya ini seperti ini. Berarti peta kerawanan. Iya, kita belum di share data itu, dan memang tetap kita akan mencari, semuanya itu prediksi, tetapi tetap akan kita cari benar apa tidak anak ini seperti ini. Cuman acuannya kita perlu juga seperti itu. Guru itu ibaratnya kalau sudah ada data itu, Iya, ini harus bisa, dekati. iya, paling tidak kita punya data atau punya kita menentukan strategi seperti apa. Itu menurut saya. Berarti itu lebih ke peta kerawanan kelas. Iya. Artinya. Jadi masing-masing siswa itu sebenarnya ada profil. Profil identitas siswa. Ya, profil siswa ya. Oh, anak ini suka makan ini. Iya. Guru ini makan bakso. Katanya kan kita kan siswa itu kan sesuai dengan kemampuan, diperlakukan kemampuan, hobi dan minatnya kan kita nggak tahu apa hobinya, kadang-kadang memang kita ngajar perlu juga memang kita akan tahu hobinya, tapi kita harus ada bahan dasarnya dulu, Pak. Kalau kita tidak punya bahan dasar sama sekali ya cuma kita mau menentukan strategi katanya untuk membuat modul dan semacamnya supaya kita sebagai fasilitator seperti itu. Karena kadang-kadang ini Bapak Ibu, anak itu mengapa dia melakukan perilaku negatif? Karena pelampiasan situasi yang terjadi di keluarganya. Nah, misalnya keluarganya mungkin tidak baik, broken home, maka kebutuhan yang kurang itu sebenarnya cinta dan kasih sayang. Nah, berarti anak ini biar dia bagus, penuhi kebutuhannya, yaitu sering memperhatikan. Ya pagi awak keluar belakang. Iya, kan tahu kan dari situ. Apalagi anak baru, awak datang Siswa ini pengen dipuji dari data iya. tersebut. Siswa pengen diperhatikan, misalkan diingatkan selalu seperti itu. Karena kan kita ada basis data. Ya itulah PR kita Bu Linda. Berarti kita tuh sebenarnya Bapak Ibu harus kenal seluruh siswa. Bagaimana karakternya, bagaimana kepribadiannya, apa kira-kira kebutuhannya yang masih harus kita penuhi. Nah, itulah banyak tugas itu nih. Ya Pak Dizale. Mungkin yang lain sepakat mungkin ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita di dalam kelas kita kalau nggak langsung, kalau guru mata pelajaran nggak tahu kadang anak ini bisa Tekniknya kita ya. lagi. Nah kalau misalnya ada data pribadinya, Iya. mungkin kita anak ini cepat tersinggung apa dalam kelas. Ada juga. Mungkin prediksi kita bisa salah kan, kita bisa ada acuannya. Iya. Berarti bisa kita mulai kapan Bu Linda? Balik ke ini dengan guru BK dulu. Nah, itulah kadang-kadang gitu kan. Seharusnya di awal pembelajaran Juli kemarin kita tuh harus buat profil identitas siswa Pak ya. Terutama untuk kelas 10 Pak. Kalau kelas 10 ini kan kita nerima dari SMP. Nah, jadi kan kita tidak tahu, paling tidak dengan data mereka dari SMP. Nah, berarti kita sedikitnya tahu. Nah, apa misalnya kita koordinasi juga dengan guru SMP-nya. Nah, kalau kelas 12, kelas 11 kita kan nggak tahu. Nah, paling kita dokumentasikan baik Pak. Biar ya kita jelaskan misalnya Raihan ini kenapa dia tuh kadang masuk, kadang tidak. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kondisi keluarganya? Nah, coba kita gali kembali. Apa positif dalam dirinya? Aku sudah gali Pak. Rupanya dia bisa main gitar Bu. Nah, bisa main gitar Pak Andi. Nah, jadi paling tidak nanti kebutuhan aktualisasi dirinya, kebebasannya untuk mengeksplor bakatnya bisa kita salurkan. Misalnya nanti kalau ada kegiatan seni misalnya Pak Rizal, nah kita salurkan anak-anak itu. Misalnya Rangga itu aku gali apa positifnya. Rupanya dia ini bisa ceramah. Anak pesantren Pak ya. Nah, dikasihlah kesempatan waktu itu jadi ketua KPU Linda. Nah, rupanya bagus juga panggil. Nah, jadi sebenarnya kita manusia ini ada baiknya, ada buruknya. Nah, peran kita guru ini agar meminimalisir keburukan yang ada dalam diri siswa dan kita bisa ekspor positifnya Pak.
Nah, sehingga orang itu mencap anak ini tidak negatif lagi. Anak ini ada potensi. Nah, anak ini bisa menjadi baik dengan minat bakatnya, Pak. Nah, aku tekankan itu pada anak. Rangga, sekarang ini seluruh sekolah mungkin kenal kamu itu siswa yang tidak bagus gitu. Nah, coba gimana caranya agar orang itu kenal dengan kamu sebagai siswa yang bagus gitu. Apa kemampuan kamu? Nah, itulah salah satunya. Dia bisa tampil di depan umum, paling tidak sedikit bisa kasih ceramah. Nah, itu yang kita eksplor, Pak Ricci ya. Nah, berarti PR kita di sekolah ini itu lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa memperlihatkan keluarnya minat bakat siswa. Nah, ini refleksi Bapak Ibu. Waktu elaborasi pemahaman saya pernah menanyakan, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Jika salah satu guru berupaya untuk menertibkan siswa yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian ia melakukan hukuman fisik seperti menggunduli rambut si anak. Nah, ini pertanyaan saya. Menurut Ibu, bagaimana respon kita sebagai rekan guru? Nah, ini kan sering kita alami ya Pak Ibu. Kadang-kadang kita melihat teman kita menindak pelanggaran siswa itu cenderung ke arah fisik. Nah, salah satunya kasus ini. Nah, apa jawaban Ibu itu? Ini diputar. Nah, ajak komunikasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu caranya Bapak Ibu jadi komunikasi? Maka Bapak Ibu harus bisa bagaimana sih Bapak Ibu menjalin relasi yang baik, gitu ya. Jika Bapak Ibu bisa menjalin relasi yang baik dengan teman-teman, insya Allah Bapak Ibu akan mudah ngomong dengan siapapun teman-teman Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu poinnya. Berarti membangun relasi dengan rekan teman Bapak Ibu katanya. Nah, itulah Bu Linda. Termasuk Bu Mas Nuri kan. Nah, karena kita udah ikut program ini Bu, ini nanti kalau misalnya Pak Ricci misalnya ada hukuman fisik ya sekali-sekali boleh kan Pak Ricci? Boleh. Pak Ricci. Ya. Kita sebenarnya kemarin itu bukan ke hukuman fisik sebenarnya, cuma lebih ke kesepakatan kita mengingatkan lagi ya, buat ulang lagi perjanjian itu, buat kesepakatan lagi supaya lebih insya Allah. Dan kebetulan di 10.1 dan insya Allah salah satu anaknya berubah. Kebetulan kita bisa sebutkan namanya Pak, kebetulan berubah dan mulai belajarnya mungkin dengan saya sudah termotivasi lah kira-kira seperti itu. Ya, untuk yang satunya lagi mungkin belum, karena saya belum paham karakternya seperti apa. Nah, itu saja. Kalau yang satu lagi yang sering minggat itu saya belum berbicara lagi. Kadang kan kelihatannya saya itu buat surat perjanjian, nah, supaya anaknya ada pembinaan, supaya tahu ada pembinaan. Tapi saya tak marah-marah sebenarnya, cuma cara mengajari gimana kalau bersalah itu harus minta maaf dulu, seperti itu. Contoh kelas 10.5 kemarin, kalau bersalah itu harus minta maaf dulu, itu baru kita akan berbicara, jangan sampai mengulangi lagi. Itu kenapa? Bukan saya tidak menyuruh masuk ya, cuman gimana caranya itu meminta maaf dulu ya. Gitu. Cuman mungkin
caranya kalau kurang tepat kan saya masih belajar seperti itu, masih butuh pengembangan dan bantuan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riki. Nah, ini Bapak Ibu di akhir perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif ini yang saya alami ya Pak Ibu. Pertama, saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik murid ketika saya mengajar di kelas. Nah, itu melalui keyakinan kelas. Kemudian saya belajar menjadi guru yang senantiasa berperan sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi memposisikan diri kita ini memfasilitasi Mas, agar mereka itu memiliki tanggung jawab pribadi terhadap dirinya. Kemudian saya belajar untuk membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nah, kita mungkin bisa coba lebih banyak pendekatan agama Pak Rizal. Nah, paling tidak ya di samping tugas kita sebagai guru, kita ada dakwahnya juga Pak Rizal. Nah, mudah-mudahan pintu hidayah itu terbuka. Nah, gitu Bu Linda ya. Nah, ini refleksi untuk kita semua. Setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya Pak? Perasaannya luar biasa Pak. Dari kita dapat pandangan baru terhadap bagaimana mengatasi siswa sehingga bisa memberikan budaya-budaya positif yang lebih baik lagi kepada siswa, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Mungkin ada lagi Bu Nuri? Perasaan saya tentunya saya sangat senang sekali karena sebenarnya ilmu ini ternyata sudah mulai terbagi-bagi dengan teman-teman Bapak Ibu hebat sini. Kemudian setelah mengikuti pembahasan diseminasi ini, sebenarnya ini adalah salah satu wujud refleksi bagi saya sendiri bahwa mungkin selama ini saya juga setelah melakukan beberapa perubahan kemudian terlena tidur lagi. Mungkin dengan ada